Cek satu. Sebelum kami mulai, untuk maklumat yang akan kami sampaikan, mohon kiranya untuk para jamaah yang sudah hadir di Masjid Al-Haqqul Mubin Plan Sunter, mohon kiranya yang sudah hadir, sudah wudu, untuk sudi mengisi soft-soft yang terdepan terlebih dahulu. Karena jangan sampai nanti jamaah yang datangnya belakangan itu yang mengisi soft terdepan dan mengambil pahala, keutamaan pahala di soft terdepan dari kita semua. Jadi sekali lagi mohon keridhaan dan keikhlasannya bagi para jamaah yang sudah hadir, silahkan mengisi soft terdepan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama, para jamaah sekalian, marilah kita haturkan, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, maka kita semua mampu berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang Allah muliakan, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring dengan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan Adam, yaitu kepada baginda Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan terlimpah dan tercurah pula kepada keluarga beliau, pada para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'an tabi'in, dan sampailah mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mencoba beristiqomah menjalankan apa-apa yang beliau contohkan di setiap harinya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua diberi ciri oleh baginda Rasulullah SAW sebagai umatnya yang layak untuk mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, berdirinya kami di sini ingin menyampaikan beberapa maklumat terkait dengan operasional maupun kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Masjid Al-Haqqul Mubin Plan 1 Sunter selama 1 pekan ke belakang. Oleh karena itu, yang pertama yaitu terkait dengan keuangan, laporan keuangan masjid dari Masjid Al-Haqqul Mubin Plan 1 Sunter. Pemasukan kas masjid pada tanggal 9 Juli 2026 yaitu sebesar Rp15.059.000. Infak Jumat pada tanggal 10 Juli 2026 terkumpul dana sebesar Rp4.640.000. Sekali lagi kami sebutkan Rp4.640.000. Untuk kotak besar pada tanggal 10 Juli 2026 terkumpul dana sebesar Rp922.000. Adapun pengeluaran sampai dengan tanggal 16 Juli tahun 2026 yaitu operasional Jumat pada tanggal 10 Juli sebesar Rp1.700.000, operasional masjid bulanan sebesar Rp500.000, takjil Senin dan Kamis sebesar Rp800.000, operasional kajian kami sebesar Rp1.500.000, dan proposal pembangunan masjid sebesar Rp2 juta, sehingga pengeluaran di total sebanyak Rp6.500.000. Dan saldo akhir pada tanggal 17 Juli tahun 2026 saldo kas Masjid Al-Haqqul Mubin terbilang sebesar Rp14.611.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan jaza kepada para jamaah sekalian atas apa sebagian rizki yang diberikan kepada Masjid Al-Haqqul Mubin untuk operasional maupun kegiatan lainnya.
kami doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para jamaah sekalian dengan sesuatu yang lebih baik dan berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu kajian Kamis sore yang diadakan di Masjid Al-Haqqul Mubin Plan 1 Sunter. Tema pekan pertama yaitu fikih ibadah perspektif 4 imam mazhab. Insyaallah pengisi materinya yaitu Ustadz Dr. Randes Haji Rahmawan Oktavianto LCMA. Tema pekan kedua yaitu Sirah Nabawiyah, yang menjadi pengisinya yaitu Ustadz Profesor Dr. Andriansyah. Pengisi kajian tema pekan ketiga yaitu Kitab Riyadhus Shalihin, yang mengisi yaitu Ustadz Ali Junifar LCMA. Dan tema pekan keempat yaitu kajian tafsir surat-surat pilihan. Adapun yang mengisi kajian yaitu Ustadz Faisal Abdul Aziz Arbi LCMA. Oleh karena itu kami menghimbau dan mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita hadiri kajian rutin pekanan di Masjid Al-Haqqul Mubin Plan 1 Sunter setiap hari Kamis. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat menambah hasanah keilmuan kita semua. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maklumat yang selanjutnya yaitu terkait dengan jalannya kegiatan sholat Jumat pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Al-Ustadz Dr. Herika M. Taki PhD dengan tema bahaya pinjol. Dan insyaallah yang menjadi muazin yaitu Bapak Miswono. Insyaallah waktu pada Jumat kesempatan siang hari ini akan tiba pada pukul 12:02. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maklumat yang selanjutnya adalah terkait dengan kegiatan rutin tahunan yang diadakan oleh Masjid Al-Haqqul Mubin All Plan. Pada kesempatan siang hari ini kami akan informasikan terkait dengan kegiatan daurah lajang, yang mana masih ada kuota untuk bagi para jamaah yang ingin mengikut sertakan dirinya pada kegiatan daurah lajang yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 9 Agustus tahun 2026 di Puri Setiabudi, Bandung. Dan bagi para jamaah yang mungkin ingin mendaftarkan dirinya dapat mengkonfirmasi atau informasi kepada DKM Masjid Al-Haqqul Mubin Plan 1 Sunter. Dan untuk infak sebesar Rp300.000. Para jamaah yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Maklumat yang selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan laporan kegiatan santunan yatim piatu dan duafa pada kesempatan periode Juni tahun 2026. Saldo awal Juni yaitu sebesar Rp1.777.400.000. Pengeluaran sebesar Rp2.000.000. Pengeluaran dengan rincian kita adakan santunan yatim dan duafa di Masjid Ghairu Jami Baitur Rahman Cipinang Muara, Jakarta Timur. Terus santunan yatim piatu duafa di Musola Al-Amin, Pondok Melati, Kota Bekasi. Ya, santunan yatim piatu dan duafa di DKM Jami Al-Hasanah di Tapos, Depok. Santunan yatim piatu Remaja Islam Baitul Muttaqin Sunterjaya di Sunterjaya, Jakarta Utara. Sehingga pengeluaran sebesar Rp2.000.000 dan pemasukan sebesar Rp6.972.600. Dan terbilanglah saldo terkini yaitu sebesar Rp6.750.000. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan jaza kepada para dermawan ataupun muzaki yang sudah rela menginfakkan sebagian hartanya untuk kegiatan santunan yatim piatu ini. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan yang nantinya di yaumil akhir bagaikan jari telunjuk dan jari tengah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang selanjutnya kami mengajak kepada seluruh jamaah AHM yang belum terdaftar sebagai muzaki, marilah untuk bergabung menjadi muzaki di AHM
Adapun manfaat apa yang bisa kita dapat? Di antaranya yaitu mendapat pahala amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat layanan ambulan gratis, mendapat santunan kematian, mendapatkan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan, mendapatkan THR untuk istri yang ditinggalkan, mendapatkan kalender tahunan, serta penghasilan yang kita terima adalah ada hak saudara kita yang membutuhkan di dalamnya. Oleh karena itu, bagi jamaah yang ingin bergabung menjadi muzaki dapat menghubungi pengurus masjid. Semoga kita menjadi muzaki dan insya Allah mendapatkan pahala yang terus mengalir, semakin berkah dan dilapangkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah kami himbau kepada seluruh jamaah yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi kami mohon keridhaan dan keikhlasannya untuk dapat merapatkan terlebih dahulu saf-saf yang berada di depan kita, saf-saf yang berada terdepan, agar salah satu kebaikan atau manfaat dari sholat berjamaah yaitu rapat dan lurusnya barisan dapat terpenuhi. Dan juga bagi para jamaah yang bawa handphone atau ponsel dapat dinonaktifkan atau di mode silent. Ini itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang terus masih diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kita pergunakan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membekali diri kita manakala nantinya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga teratur kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin, jamaah sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati perwasiat untuk diri khatib dan juga kepada jamaah sekalian, agar senantiasa kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Intisabu awamirillah wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyan zahiran wa batinan. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tunjukkan jalan-jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan khutbah yang singkat ini hati pengajak kepada jemaah sekalian untuk merenungi sebuah perbuatan
yang akan mengantarkan pelakunya kepada kerusakan, yaitu praktek judi online ataupun pinjaman online yang marak dilakukan di saat ini. Masyarul muslimin rahmani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 298. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan, untuk mencari rizki yang halal, yang halalan thayyiban, yang halal namun juga yang baik. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya, maka kemudian kita selektif untuk mencari rizki yang halal, yang thayyib, yang baik bagi kita. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah juga dalam ayat 191, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhu akbaru min naf'ihima. Dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang khamr, tentang minuman keras, dan wal maisir, yaitu judi. Qul fihima, katakan kepada mereka, ismun kabir, dosa yang besar, wa manafi'u linnas, ada kebaikan buat manusia, tapi keburukannya lebih besar, akbaru min naf'ihima, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya, yaitu kedua hal tersebut, minuman keras dan judi. Memang dikatakan oleh Allah, ada kebaikannya tapi lebih besar kemudaratannya, lebih besar kerusakannya dari dua hal tersebut, yaitu khamr, minuman keras, dan maisir, yaitu judi. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat yang lainnya di surat Al-Maidah ayat 90, innamal khamru maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, perjudian, kemudian juga mengundi nasib dengan anak panah adalah hal yang dilarang, yang akan, maka jauhilah kalian dari hal-hal tersebut, la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak hal-hal yang terjadi dengan praktik-praktik judi online dan juga pinjaman online, di mana pelakunya yang tidak mampu untuk membayar, akhirnya kemudian mengalami kebangkrutan, kehilangan harta benda, kemudian juga dampak psikologis, psikis kepada pelakunya, stres yang berat dan seterusnya.
dan juga kerugian-kerugian yang lainnya. Tidak hanya kepada dirinya, bisa jadi juga dengan keluarganya, masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jelas Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hal-hal tersebut. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW memberikan arahan kepada kita untuk mencari rezeki yang halal, yang baik. Beliau katakan, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqnakum kama yarzuqut thair." Kata baginda Nabi Muhammad SAW, seandainya kalian tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tawakkul, sebenar-benarnya tawakal, la razaqnakum, maka aku akan memberikan rizki kepada kalian kama yarzuqut thair, seperti rizkinya burung. Karena burung di pagi hari dia pergi dengan perut yang kosong, lapar, kemudian dia balik ke sarangnya di sore hari dengan kenyang. Namun dikatakan di hadis ini, haqqa tawakkuli, sebaik-baiknya tawakal, sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki sebagaimana yang diberikan kepada seekor burung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.